Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkumpul kembali kita dalam majelis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan di situ akan Allah berikan ketenangan, dicucurkan rahmat, dinaungi oleh sayap malaikat, sekaligus juga didoakan keampunan, dan disebut-sebut nama orang-orang yang hadir dalam majelis itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini kita tawasulkan pula untuk istiqomahnya ibadah kita, dan dengan istiqomah itu kita tawasulkan lagi mudah-mudahan menjadi sebab untuk rezeki yang besar, yaitu rezeki penghujung kehidupan yang baik atau kewafatan yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah masuk bilangan tahun yang baru, kalender Hijriah. Waktu maghrib kemarin itu sudah tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah, ya, 1444 Hijriah. Walhamdulillah tidak ada perselisihan, ya. Artinya kemarin galau kita itu 1 Muharram. Ya, tidak ada yang besok, ya. Dan kita tidak perlu menunggu sidang isbat untuk menentukan awal tahun baru ini, ya. Kita berdoa mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan kita di tahun yang baru, sebagaimana doa yang banyak dibaca di awal tahun itu, ya. Jadi sebetulnya ada doa itu bacanya kemarin, tapi tidak mengapa kita baca juga di waktu ini karena doanya secara makna bagus, ya. Bahwa kita minta kepada Allah sembari memujinya bahwa Allah lah yang abadi, yang terdahulu, Allah lah yang maha tinggi, dan kepadanya kembali semua puji-pujian. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya, dari semua gangguan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau di dalam doa itu qad nas'alukal ismah, ya Allah kami mohon ismah, penjagaan darimu, fihi, di tahun yang baru ini, minasyaitani wa awliyaihi, dari gangguan syaitan dan bala tentaranya. Kalau bahasa Arabnya aulia, wali, ya. Jadi wali ini tidak semua wali itu bagus, ya. Kalau dalam Al-Quran wali itu dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Bala tentaranya kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ini. Wal aun ala hadhihi nafsi al ammara bisu, kemudian minta juga kepada Allah pertolongannya agar bisa mengendalikan nafsu al ammarah bisu. Al ammarah bisu ini nafsu yang membawa kepada keburukan. Jadi nafsu itu kan tidak semuanya buruk. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an ada nafsu yang baik, nafas, bahasanya nafas, jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nah, itu bagus. Itu harapan kita kalau nafas yang itu. Pada waktu nanti kita balik kepada Allah, harapannya kita dipanggilnya dengan panggilan yang itu, jiwa yang tenang. Tapi ada an-nafas al-ammarah bisu, yang galak mawak kita membuat buruk itu, ya. Terlihat betino misalnya. Karena ini bahasanya nanti di dalam surah Yusuf itu kisah tentang Nabiullah Yusuf yang meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan perempuan, Imra'atul Aziz kalau dalam bahasa Al-Quran itu. Kita juga minta jauhkan an-nafas al-ammarah bisu ini di semua perkara yang kita jalani dalam hidup. Ya, duit panas misalnya dan sebagainya, kesempatan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Nah, itu minta jauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal istighalu bima yuqarribuni ilaik,
Yang kita minta juga kepada Allah setelah minta jauhkan dari gangguan syaitan, setelah kita minta kepada Allah pertolongan agar bisa mengendalikan nafsu yang membawa kepada keburukan, kita minta juga, ya Allah tolong sibukkan kami dengan segala sesuatu yang mendekatkan kami kepadamu, bima yuqarribuni ilaik. Ya, minta kepada Allah agar kita kemudian dengan datangnya tahun yang baru itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harapan kita galau-galau insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kedatangan tahun yang baru ini semakin semangat untuk taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua dimensi ketaatan itu, baik yang sifatnya pribadi kita dengan Allah maupun yang sifatnya ibadah itu yang muamalah dunyawiyah kepada sesama kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini masuk dari salah satu bulan hurum, ya. Waktu yang terakhir saya mengisi di sini kalau tidak salah itu Zulqa'dah, ya. Saya sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah, tepatnya di ayat yang ke-36 Allah yang nyebut tentang bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang mulia. Allah mengatakan di situ, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan yang itu sudah ada dalam catatannya Allah, kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan lagi langit-langit dan bumi. Jadi 12 bulan ini sudah lama dikenali. Kita baik kemudian oleh inisiatifnya Sayyidina Umar Amirul Mukminin Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dijadikan peristiwa hijrah Nabi itu di tahun tersebut sebagai awal penanggalan kalender Hijriah. Tetapi bulan-bulannya itu sudah lama dikenal. Ya, sudah lama dikenal. Kalau dalam ayat tadi dikatakan bulan-bulan ini, 12 bulan itu, jelas 12 bulan ini Pak, bulan apa? Januari. Oh, bukan yang itu ya. Sampai ke Desember, bukan yang itu. Muharram, Safar, Ar-Rabi al-Awwal, Ar-Rabi al-Thani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, alhamdulillah tersambung juga ya. Walaupun sambung menyambung menjadi satu ya. Tidak mengapa. Tapi ini yang disebut oleh Allah sebagai bulan yang diakui di sisi Allah. Sudah ada sejak Allah menciptakan langit-langit dengan bumi. Karena itu orang-orang sebelum Islam datang, orang jahiliyah, Quraisy, Mekah sudah mengenali nama-nama bulan itu, termasuk bulan-bulan haram ini. Kalau tradisi orang Quraisy, orang jahiliyah, orang-orang Mekah dan persekitarannya, di antara yang dilakukan di bulan haram itu adalah gencatan senjata. Ya, karena orang Arab itu memang dari dulu Pak, galak saling serang sama satu kabilah dengan kabilah yang lain. Nah, masuk bulan haram ini, mulai mereka itu gencatan senjata, digantungnya dulu untuk menghormati bulan-bulan ini. Minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan yang disebut tadi itu, ada di antaranya 4 bulan yang dikenali sebagai bulan haram. Tidak disebut dalam surah At-Taubah itu bulannya apa saja. Nanti dalam hadis Nabi SAW menerangkannya. Kata beliau, bulan-bulan haram itu 3 bulan yang datangnya berturut-turut. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan satu yang terletak antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban, yaitu Rajab Mudhar, bulan Rajab, bulan yang ke-7. Nah, inilah bulan-bulan yang mulia. Tentu kemuliaan ini ya di bawah Ramadan sebagai sebaik-baik bulan, sayyidus syuhur yang disebut oleh Nabi dan Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang bisa kita buat di bulan haram ini? Kalau balik kepada At-Taubah tadi itu dulu, permintaan Allah itu disebutkan di sana, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Nah, zalim di sini bisa dalam makna kalau yang sifatnya individu, jatuhnya kita dalam perbuatan dosa dengan
maksiat. Dipinta dengan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak membawa makna, jangan salah paham. Oh, berarti bulan lain boleh Ustaz. Bukan, ya. Memahaminya konsepnya bukan begitu, tapi ketika masuk bulan haram ini betul-betul dijaga, dipinta oleh Allah jangan sampai kemudian jatuh kita dalam perbuatan dosa dengan maksiat. Nah, karena itu Muharram ini istimewa, selain dia bulan haram juga sebagai pengawal bilangan kalender Hijriah, ya. Dijadikan sebagai bulan yang pertama dalam bilangan tahun keislaman yang kita kenal selama ini. Dan kita saat ini sudah ada di abad ke-15-nya, sejak awal daripada peristiwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini dipatenkannya oleh Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oh, berarti belum ada tahun Hijriah, Ustaz. Sebelum itu lah ada bulannya. Sudah dikenal, tadi sudah kita terangkan. Tapi orang dulu tidak menyebut ini tahun sekian. Karena itu tradisi orang Arab sebelum masuk Islam datang, ya, sebelum Islam itu datang, untuk menunjukkan tahun itu, misalnya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun apa? Diambillah peristiwa yang besar sepanjang tahun itu sebagai penyebutan tahun di waktu tersebut. Karena itu kita mengenal beberapa penyebutan istilah tahun, ya. Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam. Orang dari dululah tahu lahirnya Nabi itu bulan Ar-Rabiul Awal. Tapi tahunnya itu tidak disebut tahun berapa Hijriah misalnya, atau sebelum Hijriah. Tapi orang menyebutnya tahun gajah. Amul Fil. Am tahun, Fil gajah. Ngapa tahun itu disebut tahun gajah? Karena di tahun tersebut ada peristiwa besar yang diketahui oleh semua orang, yaitu peristiwa penyerangan, rencana penyerangan Ka'bah oleh Abraha dan bala tentaranya. Pernah satu waktu Mekah itu, termasuk Ka'bah, Masjidil Haram yang kita kenal hari ini, itu kebanjiran. Banjirnya banjir bandang, banjir besar. Karena itu tahun Makkah, Ka'bah itu kebanjiran disebut dengan Amul Faidan. Am tahun, Faidan itu banjir bandang. Nah, jadi begitu orang-orang terdahulu menyebut nama tahun kejadian. Karenanya ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, merasa perlu untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang istimewa, lalu kemudian disebutkanlah tahun Hijriah sebagai tahun milik umat Islam sehingga hari ini. Nah, ini jadi jasa besarnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa yang penting sebetulnya? Kan ini yang patut untuk kita hadirkan pertanyaannya. Dengan kedatangan tahun yang baru, ya, tahun yang baru Hijriah ini memang secara semaraknya, Pak, tak sama dengan tahun baru Masehi. Oh, yang tahun baru Masehi, billboardnya itu 10 hari sebelum ganti tahun, ya. Kalau kita lewat mana yang simpang paling besar di Palembang nih, Caritas kan banyak billboardnya itu, ya. Oh, lah muncul itu, gandeng pulau itu, selamatnya itu gandeng dengan peristiwa yang sebelumnya. Paham yang satu itu kan, gandeng. Nah, selamat titik-titik dan tahun baru sesudahnya itu, ya. Makanya seminggu sebelumnya lah ada di mana-mana, ya. Tapi tahun baru Hijriah ini puas aku berkeliling 3 hari terakhir di Palembang, dah kati aman billboard itu jauh tange kan, mahal nyewa itu kan. Iya, ucapan yang banner bae, ya, jarang ditemui. Paling masjid, ya, karena nak ngadakan peringatan tahun baru Islam, ya. Nah, semaraknya memang bisa jadi tidak dikenali, ya, atau mungkin kurang, ya. Tapi paling tidak itu juga menghindarkan umat Islam dari peristiwa-peristiwa yang mubazir, ya. Cukuplah dengan kemudahan media sosial hari ini, kita kasih tahu lewat grup-grup kita ni nak tahun baru Islam. Ada doa yang dibaca di waktu petangnya, ada doa dibaca pada waktu malamnya sebagai pengakhir tahun dengan awal tahun, ya. Kita khawatir juga aman dirayakan semarak nian, kaget yang dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, kalau ada pawai pindah pula ke jembatan Ampera, lain pula malah di jembatan Ampera itu, ya, kaki pakai petasan dan segala macam, ya. Itu yang kemudian kita hindarkan. Nah, tapi paling tidak tentu spiritnya yang kita ambil, sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bulan ini disebut Syahrullahil Muharram.
Ada alif lamnya itu untuk menunjukkan bahwa Al-Muharram, bulan Al-Muharram ini untuk memindahkan kita, kalau dulu banyak nyentuh yang haram misalnya, berhenti pindah kepada yang halal. Kalau sebelumnya banyak buat dosa dan maksiat, beralih hijrah kepada perbuatan taat dan ibadah. Inti dan nilai kedatangan tahun yang baru itu ya. Sebab kalau pergantian tahun ini lah jamak kita ketahui, ya, lah biasa kita ngadapinya. Masing-masing kita juga punya tanggal kelahiran. Kita nyebutnya hari ulang tahun, ya, dirayakan. Ya, termasuk semisal pergantian tahun ini. Ini ngajarkan sebetulnya hikmahnya itu bahwa yang paling utama juga bilangan boleh bertambah. Kan zahirnya bertambah, Pak. Kemarin itu masih kita 29 Zulhijjah 1443. Hari inilah 1 Muharram 1444. Zahirnya bertambah bilangannya. Atau mudahnya itu hari ulang tahun kita. Kalau kita ulang tahun sekarang, kalau yang umurnya 60. Tahun depan panjang umur bertemu lagi jadi 61. Terus begitu, nampak zahirnya bertambah. Ya, zahirnya bertambah, tapi yang harus kita imani dan yakini itu hakikat dari pertambahan bilangan itu mendekatkan kita justru dengan batas akhir kehidupan kita masing-masing. Nah, ini yang kemudian harus kita imani. Di setiap pergantian tahun itu bahan muhasabahnya adalah dengan bertambah tahun ini bukan bakal bertambah lama hidup kita. Mungkin maksudnya bertambah lama itu perjalanan hidup, tapi sisa hidupnya sudah semakin dikit. Makin kita bertambah umur, makin parah kita itu dengan batas akhir kehidupan kita. Masalahnya cuma satu, batas akhir itu kita tidak tahu. Sehingga kadang-kadang ada orang yang nampak masih muda, umur 30-an, 40-an, ya. Kalau diingatkan tentang kematian ini, Ustaz, masih lama. Uji dia tadi masih muda, ya. Padahal mati tak mengenal tua dan muda. Kalau bapak dan ibu, karena ini masih berkesan di hati, maksud berkesan karena sangat dekat beliau itu. Saya tak tahu pernah mengisi di masjid kita, di komplek kami itu ada Ustadz Haji Herwin Zarkasi namanya. Ada yang kenal, Pak? Ya, mungkin kenal ya, karena beliau itu selain galak ngisi ceramah juga, beliau itu di Kemenak, ya, ngurusi kiblat. Kalau kamu manggil orang Kemenak untuk ngurus kiblat, beliau salah satunya. Selain beliau itu ngurus zakat dan ini ya, apa satu lagi itu, wakaf. Jadi tadi malam baru nigo harinya beliau itu. Ya, nigo hari. Jadi beliau meninggal hari apa itu? Tadi malam hari yang ketiga ya. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa berita beliau sakit ya. Paginya masih sempat WA dengan kita, sorenya laju ya, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih cukup muda, 47 ya. Yang membuat sangat berkesan itu karena beliau tidak ada kabar sakit, satu. Kemudian memang usia juga masih muda juga lah, 47 ya. Dan memang dekat dengan kita karena selain sekomplek, namanya sama-sama galak saling berbagi ya, berdiskusi dan sebagainya. Jadi kepergian beliau itu kehilangan. Seminggu sebelumnya Ustadz Asnawi, kalau misalnya ada yang tahu juga, Ustadz Asnawi LC, lebih muda lagi. Usianya 40 tahun ya, sekitar itulah usia beliau. Saya kalau ada orang minta kajian akidah, saya biasanya limpahkan dengan beliau karena beliau alumni Madinah ya, lebih pakam ya, dan beliau secara keilmuan lebih senior dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang juga ada sakit. Jadi mati ini memang tidak mengenal batas akhir kehidupan kita, itu tidak mengenal siapa tua berarti duluan, tidak. Yang muda belakangan juga tidak. Mati juga tidak kenal apa dia sehat, apa dia sakit. Banyak beritanya. Wong sehat nunggu wong sakit. Di satu rumah dapat berita, besoknya itu kabar dari rumah tersebut ada wong meninggal. Wong langira, oh bapak yang sakit lama itu yang meninggal. Ya, rupanya setelah dikasih tahu yang nyago yang sakit itu yang meninggal. Ya, yang sakitnya masih lagi hidup. Nah, ini yang kemudian harus kita imani. Harus kita yakini, muhasabah di tahun baru Islam ini untuk mengingatkan kita, boleh bilangannya bertambah. Kalau kita ulang tahun, nampak usia kita itu naik jadi 30, yang sebelumnya 29. Tapi yang kita ingat itu hakikat
jatah hidup kita itu yang berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan datangnya tahun yang baru ini kita jadikan niat baik kita agar kemudian di tahun yang baru dan sisa kehidupan kita seluruhnya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang yang tadi itu, ya, sebelum datang yang tadi itu, kematian dan malaikat Israel yang memutus segala kesempatan kita untuk ibadah. Aman diolah datang Pak lah selesai. Tak baca lagi kemudian kita nak sembahyang subuh, tak baca lagi kita nak majlis, duit banyak tak baca lagi disedekahkan, ya. Yang sebetulnya kalau kita masih hidup mungkin pacak kita wakaf, mungkin pacak sedekah, mungkin pacak infak yang nanti manfaatnya itu balik kepada kita di kehidupan yang berikutnya. Kalaulah selesai tak baca lagi, ya, sisip dikit harta dan kepunyaan kita itu, ya, bakal jadi rebutan bagi orang-orang sesudah kita. Ya, harta waris yang kita kemudian tinggalkan itu menjadi persengketaan bagi ahli waris yang hidup sesudah kita. Nah, karena itu selagi hayat masih di kandung badan inilah. Karena itu di dalam Al-Quran itu paling tidak 4 atau 5 ayat penyesalan. Siapa yang nyesal? Yang di alam kubur itu, ya, yang sudah di TPU itu. Di mana TPU kita paling parah, Pak? Di Tegal Binangun. Oh, nyebrang juga kamu ini, ya. Iya, belum ada juga di sini, ya. Penyesalan orang-orang yang sudah ditanam itu, yang sudah ada di alam barzah itu. Paling tidak ada 4-5 ayat lah. Intinya sama. Mereka itu minta kepada ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong ya Allah hidupkan kami lagi walaupun dengat, walaupun sebentar. Kamu nak ngapo nak minta hidupkan? Lalu dalam ayat-ayat itu sering dikatakan, di antara itu ada yang mengucapkan la'alli a'malu salihan fima tarak. Aku nak melakukan amal soleh ya Allah yang dulu banyak aku tinggalkan. Setelah masuk ke sana baru nampak balasannya. Mungkin jadi asbab diluaskan kubur, mungkin jadi asbab kubur jadi terang dan sebagainya. Minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku lagi, nak beramal soleh. Kalau dalam surah Al-Munafikun menyebut secara khusus tentang sedekah. Mungkin dia baru nampak balasannya ketika di alam barzah. Oh, ini balasan sedekah aku dulu, ya. Tapi nampaknya kurang, ya, nampaknya kurang. Maka dia masih menyesal. Dalam Al-Quran itu disebutkan di surah Al-Munafikun, ya Allah tolong hidupkan lagi ya Allah walaupun sebentar. Kau nak ngapo? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Agar aku pacak bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh, ya. Para ulama ketika menyebut tentang penyesalan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua orang yang balik itu di alam barzah sebagai miniaturnya, termasuk nanti di akhirat, akhir kehidupan, segala kehidupan kita semua, itu dikatakan semuanya menyesal. Orang soleh nyesal, masih nyesal juga orang soleh itu. Apa penyesalan orang soleh? Menyesal ternyata ketika mereka balik dan tampak balasan Allah itu, mereka menyesalnya itu, ya Allah mentahu ini, ngapa tak lebih banyak lagi melakukan amal soleh. Yang soleh baik menyesal, apalagi yang toleh. Jadi ada soleh, ada toleh Pak dalam bahasa Arab itu, ya. Memang sisip dikit salah huruf itu jauh Pak maknanya. Itulah parah itu. Huruf sod dengan huruf to, soleh dengan tolih, ya. Hati-hati nyebut huruf, ya. Orang yang soleh menyesal, apalagi yang tolih tadi itu, ya. Yang bawa ke sana bekal kurang, ya. Pas dijingok ngapo yang sebelah terang, aku 5 watt, kelap-kelip pulau misalnya, ya. Mungkin sedekahnya kurang, makanya kemudian nyebut fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah tolong hidupkan lagi, aku nak bersedekah. Baru tahu balasannya setelah di alam barzah. Lalu apakah kalau sudah nyesal itu Pak, apa bakal dihidupkan lagi oleh Allah? Tentu tidak. Nah, itu masalahnya. Tak dikenal dalam Islam istilah reinkarnasi. Cuman ada dalam film, ya. Tenangis darah di alam barzah, tak bakal malikkan orang-orang yang sudah ditanam itu ke atas permukaan bumi lagi, ya. Karenanya selagi kita masih hidup inilah, kalau nak buat baik, kalau kemudian termasuk di antaranya meminta kemaafan dari sesama. Nah, ini kan kaitan tahun yang baru ini, di antaranya kita minta maaf kepada sesama yang mungkin pernah kita menyakitinya. Satu waktu, nah ini hadis ini mungkin jadi penutup, ya, untuk nanti memberi ruang tanya jawab. Dalam sebuah kesempatan, Nabi sedang duduk-duduk macam ini di hadapan sahabatnya. Lalu Nabi bertanya, sahabat-sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tidak kalian siapa wong yang bangkrut itu? Kata sahabat, Nabi yang bangkrut itu man la dirhaman lahu, man la dinaran wala dirhaman.
man la dirhaman lahu wala dinaran, yang tak punya dinar dan dirham. Bahasa kitanya tak punya duit, Nabi bangkrut. Atau orang yang berniaga lalu rugi besar, lalu jadi bangkrut. Ya, manusiawi jawaban itu. Tapi Nabi kemudian menjawab, sahabat-sahabat ketahuilah bahwa yang kumaksudkan al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku ini nanti, yang pada waktu dia itu datang di hari kiamat, dibawanya pahala solatnya, dibawanya pahala zakatnya, dibawanya pahala sedekahnya, dibawanya pahala ngajinya, zikirnya, pengajiannya, hajinya, umrohnya yang berulang dan seterusnya. Ya, sehingga mungkin dia merasa jumawa, banyak amal gue ini, ya, banyak rencana bakal pahala ini. Tapi kemudian di waktu yang bersamaan dalam hadis itu disebut oleh Nabi, dibawanya pahala yang kemudian dibawanya dosa yang berhubungan dengan sesama. Pernah nyakiti wong, wa daraba fulan, pernah mukul wong, wa qazafa fulan, pernah menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan yang buruk, ya. Sehingga nanti ketika dihisab, ya, selesai yang sifatnya pribadi dia dengan Allah, didatangkan dulu orang-orang yang kemudian pernah bermasalah dengan dia belum selesai di kehidupan dunia, dihadap-hadapkan dulu. Ya, ngadu orang yang mungkin dulu pernah dia pukul, ngadu orang yang dulu hartanya pernah diambil dengan cara yang batil, minta keadilan di hadapan Allah. Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika orang itu ngadu dan Allah sebaik-baik pengadilan, kalau salah pasti salah. Ya, maka diambilkanlah pahala solat itu dikasih kepada orang yang ngadu dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Iyo kalau yang ngadu itu sikok dua, Pak. Amalangan tripas dijingok wong 1000 misalnya, ya. Pahala solat diambil habis, pahala zakat diambil habis, pahala ngaji, majelis, haji, umroh dikasih kalau kepada orang yang kemudian pernah kita sakiti. Sampai habis pahala tersebut. Waktu habis itulah ngenes sebetulnya dia. Ya Allah, habis pahala ini. Pas dijingok masih ada yang ngantri wong 10. Ya, ngadu ke lagi. Dulu pernah diambil duitnya, pernah hutang tak dibayar, pernah kemudian disakiti dan sebagainya. Ngadu dengan Allah. Apa yang nak diambilkan? Pahalalah habis, dikasihkan dengan uang yang sebelumnya. Dalam hadis itu dikatakan, dosa orang yang ngadu kepada Allah itu dibenarkan Allah, diambilkan, dikasihkan kepada orang yang kemudian melakukan perbuatan zalim tersebut. Mana tak bangkrut? Amal habis, dosa diinjukkan kepada dia. Ya, wa turiha finnar, lalu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedatangan Muharram ini paling tidak dua yang bisa kita lakukan sebagai titik tolak kebaikan kita di waktu yang berikutnya. Pertama, minta ampun dengan Allah, terutama dosa yang kaitan kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah ini buat dosa, syaratnya 3 cukup, insya Allah. Kalau taubat diterima. Pertama, berhenti melakukan dosa itu. Kedua, nyesal melakukan dosa itu. Ketiga, berjanji tak bakal ngulangi. Begitu kata ulama. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, yang itu juga kita mintakan, kita minta maaf kepada sesama kita, maka syarat taubatnya itu baru bakal diterima Allah kalau terpenuhi 4 macam. Yang 3 yang tadi sama, berhenti, nyesal, janji tak ngulangi, ditambah minta kemaafan, keridhaan. Kalau sifatnya itu duit, dibalikkan kepada orang yang pernah kita ambil dengan cara yang batil itu. Baru nanti taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi layak nanti kalau kita lah sampai waktunya untuk dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Tibalah waktumu baliklah menghadap Allah dalam keadaan diridai, lagi meridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, itu mudah-mudahan panggilan yang merdu di 4 ayat terakhir surah Al-Fajr itu, mudah-mudahan itu panggilan untuk kita galau-galau nanti insyaallah, ya. Ketika tiba saatnya malaikat Israel dititahkan Allah untuk datang kepada kita, panggilan itulah yang kemudian kita dengar dan kita dapatkan insyaallah. Mudah-mudahan dengan asbab duduk kita pada kesempatan subuh hari ini menjadi sebab kebaikan kita di tahun yang baru yang akan datang. Tiap-tiap datang tahun yang baru kita berdoa lagi dengan doa yang sama. Minta jauhkan dari gangguan syaitan, jauhkan dari gangguan manusia, minta jauhkan juga kemudian dari segala macam mara bahaya, fitnah, termasuk wabah yang menular,
dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan di tahun yang baru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja Bapak Ibu tentang pengajian kita hari ini. Temanya tentang itu, semoga bermanfaat. Silahkan kalau misalnya mungkin ada yang nak ditanyakan atau nak disampaikan, satu dua mungkin bisa sempat insyaallah. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Nah. Yang pertama, seingat saya ketika saya sholat berjamaah dimanapun tempatnya, saya tidak pernah mendengar bahwa imam membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama. Mengapa? Dan apa memang tidak boleh surat Al-Ikhlas dibaca rakaat pertama, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri-sendiri? Rakaat pertama. Iya. Yang kedua, amalan apa yang dianjurkan di bulan Muharram? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik. Terima kasih Pak Haji. Bagus pertanyaannya ya. Beliau dan mungkin kita juga jarang mendengar tuan imam kalau dalam sholat berjamaah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat yang pertama ya. Apakah tidak boleh? Nah, karena sudah ada pertanyaan apakah tidak boleh, senang kita jawabnya dari situ baik. Boleh jawabannya ya. Cuman baik jarang kita dengar ya. Nah, kalau nak didengarkan bolehlah kaget kalau ada imam maghrib kaget maco Al-Ikhlas, terdengar akhirnya kita ya. Artinya karena jawabannya pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh ya. Mengapa jarang? Pertama begini, dalam bacaan sholat bagi imam itu ada dua kaidah yang harus diperhatikan. Tapi kaidah ini tidak mengikat. Artinya kalau keluar dari kaidah ini bukan berarti tidak sah bacaannya. Pertama, di sholat yang jahar, sholat yang subuh, maghrib, isya, ya, di rakaat pertama itu surah atau ayat yang dibaca adalah surah yang lebih awal secara tartib di dalam Al-Quran dibandingkan yang rakaat yang kedua. Itu satu. Contoh misalnya, kalau ada imam maco Al-Falaq rakaat pertama, ya, maka bacalah An-Nas di rakaat yang kedua. Atau Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, ini couple-nya memang ya, pasangannya nian. Makanya tadi ngapu Al-Ikhlas jarang di rakaat pertama, karena kaget nak dipasang ke dengan siapa? Apo Al-Falaq, apo An-Nas, karena itu yang datang sesudahnya. Di samping karena Al-Ikhlas ini jumlah ayatnya pendek. Karena nanti ada juga kaidah, rakaat pertama sebaiknya membaca ayat yang lebih panjang daripada yang dibaca di rakaat kedua. Ya. Nah, Al-Ikhlas ini posisinya memang agak terjepit dia ini ya. Terjepit maksudnya itu Al-Falaq dengan An-Nas sesudahnya itu lebih panjang, walaupun pendek juga, 3 surat itu pendek kalau sebetulnya. Tapi Al-Ikhlas itu lebih pendek. Jadi itu kaidahnya ya, sehingga mungkin kita jarang mendengar. Ya. Karena itu jangan tuan imam pas rakaat pertama maca An-Nas. Amin. Qul a'udzu birabbin nas. Kaget banyak makmum tuh bertanya-tanya dalam hati. Woi, nak maca apa lagi imam nih kaget rakaat kedua ya. Iya. Rupanya berbalik ke Qul huwallahu ahad. Bolehnya boleh. Sahnya sah, tapi terbalik orang itu ya. Tak ada ustaz terbalik. Ya. Nah, coba studio 42 pula itu yang peramaran ya. Sendal tapi itu ya, jendela. Baik, jadi itu kaidahnya. Mengapa? Sebab kita jarang dengar. Di samping tadi Al-Ikhlas ini sering dipasangkan orang dengan Al-Kafirun, ya. Itu, baik. Itu satu. Nah, dia yang kedua. Nah, ini tadi yang belum disentuh memang ya. Amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Muharram? Karena ini bulan haram, ya, rangkaian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab bulan ke-7, maka karena keumuman tentang kemuliaan bulan ini sebetulnya seluruh amalan menjadi mulia. Dari zikir, tilawah dan sebagainya. Nah, tetapi ada amalan khusus lagi yang disebut di bulan Muharram. Nah, itulah nanti yang kita kenali dengan saum yaum Asyura, puasa Asyura. Asyura dari kalimat asyara, ya, apa artinya 10?
Jadi Asyura itu 10 Muharram. Jadi hitunglah hari ini Sabtu tanggal 1, Sabtu depan 8, Ahad, Senin. Nah, ya, berkumpul 2 kemuliaan. Boleh kalau niatnya digabung karena sama-sama sunnah. Selain kita niat puasa Asyura, kita juga puasa Senin. Ya, dapat 2 karena sama sunnah. Boleh digabungkan niatnya. Jadi gelungilah tuh. Lingkarilah tanggal itu. Hari Senin tanggalnya berapa itu? Lihat nanti tanggalnya di kalender yang Agustus, Pak ya. Yang penting ini Sabtu depan, Seninnya. Nah, itulah 10 Asyura berarti. Ya. Insya Allah tahun ini tidak akan ada perbedaan, Pak ya, karena kita awalnya sama galau ya. Jadi sama Senin ya. Lemak juga kita ngingatinya karena hari Senin. Sekalian kita puasa sunnah Senin. Nah, itu kalau baca jangan tinggal. Karena ada perintahnya walaupun tetap hukumnya sunnah dan cuman setahun sekali. Amanlah lewat tanggal itu tidak baca lagi. Nak puasa Asyura ya. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis saum yaum Asyura itu yukafiru sanatal madiyah. Faidahnya itu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang pernah kita lakukan dahulu. Nah, itu jadi secara khusus itu ibadahnya, yang lain-lain seluruh ibadah jadi mulia karena Muharram bulan haram, bulan suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang Ustaz. Tadi Ustaz ini masalah isbat Oh iya. penentuan tahun atau bulan. Iya. Kami mungkin sharing, mungkin boleh mengingatkan. Sebenarnya tadi Ustaz menyatakan bahwa yang memperkasai tahun Hijrah itu adalah Pak Umar. Ini salah Pak benar. Sebenarnya milik Pak Umar itu sudah melihat bahwa awalnya tahun Masehi itu dalam sejarah dia cuma 10 bulan. Ini biar kita ingat lagi. Kenapa tiba-tiba orang di luar Islam membuat bulan sama dengan 12? Karena Allah menyatakan bahwa bulan di sisi Allah cuma 12 bulan. Dulu bulan Masehi itu cuma 10 bulan. Nah, mereka ingin memperdaya umat Islam menjadikan 12 bulan. Nah, ini hubungannya dengan sidang isbat. Kita sama-sama tahu kemarin parameter sidang isbat dirubah oleh Menteri Agama menjadi 3 derajat. Kenapa harus 3 derajat? Sementara hadisnya jelas, hadisnya tidak bertentangan masalah isbat, tapi dirubah parameternya oleh Menteri Agama akan memperjauh jaraknya. Kalau parameternya dijadikan 3 derajat, apalagi dilihat. Tapi kalau dilihat, kalau tidak sah. Benar-benar jadi tidak belum datang bulan berikutnya. Nah, ini kita hati-hati. Jadi saya cuma menanyakan, kita ikut yang mana? Ikut kelima umat yang menyatakan jelas, kita harus berbimbang, harus menentukan tahun ini harus jelas identitas umat Islam. Maka lahirlah tahun Hijriah. Karena orang di luar Islam mau menggoda Islam dengan menyamakan hitungan dengan Islam. Nah, ini sekarang di negara kita ini. Nah, kita ikut yang mana? Jadi saya menanyakan itu Pak Ustaz. Ikut yang ditentukan, yang tahu-tahu dia ingin merubah kita. Padahal untuk menentukan bulan itu jelas habisnya tidak bertentangan, baik itu dengan ilmu atau dilihat, tidak akan bertentangan. Jadi saya cuma menanyakan kita mau ikut yang mana? Terima kasih. Iya. Karena kita hidupnya zaman hari ini ya, dan penentuan awal bulan ini itu oleh sahibul wilayah, begitu kaidahnya ya. Jadi amannya memang mengikut keputusan, bukan Amirul Mukminin hari ini ya nyebutnya, ulil amri kalau mau dinisbatkan, kalau kalimatnya di dalam ayat. Ikut keputusan yang ditetapkan, terutama di bulan-bulan yang memang memberikan perhatian penuh di situ oleh umat Islam, seperti misalnya mengawali dan mengakhiri Ramadan. Kemudian yang sempat ramai kemarin itu di Zulhijjah, karena nanti di situ ada wukuf ya, termasuk ada puasa Arafahnya. Memang
jadi perdebatan pada waktu standar minimal itu dari 2 derajat dinaikkan ke 3 derajat. Tapi tentu di situ penjelasannya sudah ini ya, sudah sangat banyak dan saya sendiri tidak terlalu mengikuti ya kalau tentang mengapa dari 2 ke 3 dan kajian ilmiahnya bagaimana. Tapi untuk penentuan awal bulan ini itu memang kita pada akhirnya mengikut ini ya, saran saya terutama ketika kita dihadapkan dengan perbedaan mengawali atau mengakhiri bulan. Karena kalau pakai metode hisab lah selesai gitu ini penanggalan Pak. Makanya setahun itu lah ada galau tanggal merahnya, Idul Fitrinya, Idul Adhanya, itu kan pakai hisab. Yang itu dipakai oleh salah satu ormas di Indonesia di sini ya. Nah, metode untuk menentukan awal bulan itu diantaranya kan ru'yat dan hadis-hadisnya jelas banyak. Nah, ru'yat itu dilakukan lazimnya di tanggal 29 di tiap-tiap bulan Hijriah itu. Kan bulan Hijriah itu kalau tidak 29 30. Kalau bulannya bulan ganjil itu 30. Kalau bulannya bulan genap itu 29. Sama pecah gitu Zulhijjah ini 29 kemarin itu ya, kalau ikut yang kita yang lebarannya hari apa itu waktu itu, hari Ahad ya, yang hari Ahad itu 29. Nah, kan sesuai dengan kaidah awalnya. Tapi selalu dilihat di penghujung tiap tanggal 29 itu apalah masuk bulan yang baru atau belum. Nah, tapi kemarin tidak katik sidang isbat ya, karena tidak terlalu ini orang, tidak terlalu perhatian. Nah, intinya itu ya, tak terlalu ada kepentingan di bulan ini, jalan baik ya. Tapi kalau masuk awal Ramadan, mengakhiri Ramadan, Lebaran, termasuk kemarin misalnya ya, nah itu kan jadi perselisihan ketika antara hisab dengan ru'yat ini berselisih sehari ya. Nah, saya cenderung untuk kita ini yang awam, masyarakat secara umum ini ikut keputusan di mana kita berada. Termasuk kalau ada orang bertanya kemarin, Ustadz, kita puasa Arafah kapan? Ngapa kita lebih mundur sehari padahal wong wukuf di Arafah hari sebelumnya ya. Saya cenderung kepada pandangan untuk ikut di mana kita berada keputusannya itu ya, walaupun tetap memberi ruang untuk perbedaan itu ya. Ngapa? Karena kalau kaitannya puasa dengan wukuf di Arafah itu tidak katik hubungan langsung antara dua ibadah itu. Bahkan kalau secara historis duluan ada puasa Arafah dibandingkan ibadah wukuf. Ibadah wukuf tahun terakhir Nabi kehidupan beliau ya, sedangkan Arafah sudah ada jauh sebelumnya. Nah, jadi ikut kepada di mana kita berada itu lebih aslam. Itu juga yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Fatawa di Saudi, MUI-nya Saudi. Ibnu Utsaimin pernah buat fatwa bahwa keputusan mereka di sana tidak mengikat untuk umat Islam di negara yang lain. Jadi silakan untuk kemudian mengikut kepada negeri di mana kita berada. Jadi secara ringkasnya begitu Pak ya, mungkin bisa nanti dibincangkan lagi secara serius ya di kesempatan yang khusus tentang itu. Tapi rasanya itu ya, kita yang awam ini melok yang diputuskan insya Allah lebih aslam. Kalau ditanya malaikat, ngapo kamu mah ini salah ya, pemerintah kami, nah tanyalah dengan pemerintah kami misalnya begitu ya. Ya. Tapi tidak begitu juga insya Allah, dengan Rahman Rahim Allah insya Allah ya, semua amal ibadah kita selagi ikhlas mudah-mudahan ya. Perselisihan itu mudah-mudahan tidak menggagalkan diterimanya amal kita insyaallah. Amin. Baik, ada lagi? Oh masih. Ini masalah mazhab Ustaz. Yang kita imami adalah ada 4 mazhab di sini. Namun di 4 mazhab itu ada perbedaan sehingga kita timbul khilafiyah. Tapi ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Seperti pelaksanaan adalah yang tertentu yang sangat di masyarakat kita yang awam sangat berbantah-bantah dan didukung dengan informasi yang sangat cepat dan luas, baik YouTube maupun informasi-informasi yang ustaz-ustaz yang saling berseberangan. Pertanyaan kami adalah, yang pertama, apakah pemerintah kita dalam hal ini bermazhab apa itu ustaz? Yang itu yang pertama. Yang keduanya, apakah kita boleh bermazhab kita mengambil semua keempat mazhab itu menurut keuntungan kita? Dan yang ketiga, apakah kita boleh bermazhab ke salah satu tanpa kita mengikuti kulit amri dan hal ini pemerintah? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin berat pertanyaannya ini.
Ya, tapi secara ringkas begini ya. Apa mazhab negara kita? Negara kita tidak bermazhab. Kalau misalnya yang disebutkan mazhab secara resmi, ya, karena pemerintah tidak pernah mengumumkan negeri kita Indonesia bermazhab ini, ya. Bahkan Arab Saudi pun yang kita kenal, saya tidak pernah melihat pernyataan mazhab resmi mereka, tapi kecenderungan kepada salah satu mazhab diketahui. Sama macam kita ini, kecenderungan masyarakat Indonesia dan Nusantara secara umum termasuk Malaysia, Patani Thailand, ya, Bandar Brunei Darussalam, itu kecenderungannya adalah Syafi'iyul mazhab, mazhab Syafi'i. Ya, walaupun tidak seluruh kehidupan kita ini berlandaskan mazhab Syafi'i. Karena itu nanti menjawab pertanyaan yang kedua, boleh tidak talfik istilahnya ya? Talfik itu apa? Mencampurkan beberapa pandangan mazahib. Boleh, ya. Iya, cuman jangan juga dimudah-mudahkan. Tak jadi asal lemak ustaz, ngambil yang paling mudah ya. Walaupun ada kaidahnya begitu. Sebab kita ini memang dari amalan kita hari ini talfik ibu-ibu terutama mudah nyingoknya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan paling kuat rajih itu perempuan harus pakai cadar. Ya. Tapi lebih banyak yang tidak bercadar kan kalau kita Indonesia ini. Itu artinya kita meninggalkan yang itu, perempuan-perempuan. Banyak lagi ya. Itu salah satunya baik contoh mudahnya agar kita bisa mudah paham ya. Itu yang kedua ya, bolehnya talfik ya. Tapi kalau dalam kajian orang yang belajar fikih itu tidak disarankan mencampur adukkan. Misalnya kita gaya wuduknya wuduk Syafi'i, sholatnya juga sholat Syafi'i ya. Lebih kurang begitu. Keadaan tertentu yang membuat kita menjadi mudah untuk melakukan itu maka boleh ya. Misal di Saudi misalnya kita wuduknya Syafi'i tapi yang membatalkan tidak pakai Syafi'i. Ya, kita bersentuhan dengan yang lawan jenis tidak batal. Ngapa? Karena tempatnya menyulitkan kalau setiap kali bersenggolan dengan yang bukan mahram menjadi batal. Itu contoh mudahnya begitu. Talfik namanya ya. Yang ketiga tadi apa? Apa mazhab tadi yang ketiga itu? Atau lah terjawab ya? Iya, baik. Itu demikian ya. Saya rasa cukup mungkin ya. Apa ada lagi? Cukup ya. Baik, kita cukupkan kalau tak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon petunjuk dan hidayah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan semua harapan. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wila ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.